Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mari pagi ini kita beribadah, kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, pada pagi ini kami ucap syukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus memberikan kami kekuatan, Roh Kudus membuka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Dan urapin hamba-Mu, bibir hamba-Mu, mulut hamba-Mu Tuhan pakai untuk bicara sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema, pada khotbah pagi ini, semua pintu tertutup. Nah, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika hidup seakan-akan buntu, kita semua mengalami momen di mana semua jalan tampak tertutup. Kita sudah berusaha mencari kerja, melamar ke banyak tempat, tapi tak kunjung diterima. Sudah berdoa bertahun-tahun untuk keluarga bertobat, tak kunjung-kunjung bertobat. Tidak ada perubahan. Sudah mencoba berbagai cara, cari jalan keluar untuk membayar utang, tak kunjung-kunjung ada jalan keluar. Kita mengalami sakit yang berobat di mana-mana, tak kunjung sembuh. Tekanan, trauma, tapi tetap mentok. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya muncul, apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan sedang menghukum? Atau justru Tuhan sedang bekerja? Inilah yang harus kita renungkan pada pagi ini. Jawabannya adalah Tuhanlah yang memegang kunci. Bukan hanya kunci jawaban, tapi kunci kehidupan. Kalau Tuhan menutup, pasti ada maksudnya. Kalau Tuhan membuka, tak ada yang bisa menghalanginya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Ada seorang yang sudah melakukan lamaran kemana-mana untuk mendapat kerjaan, tetap ditolak. Saya kenal seorang anak muda di gereja yang lulus kuliah dengan nilai terbaik, Komrod, penuh dengan semangat. Ia mulai kirim lamaran ke berbagai perusahaan. Bahkan bukan 1, 2, bahkan lebih daripada 100 tempat yang dia lamarkan. Minggu demi minggu berlalu, semua ditolak.
tak ada kabar, ia mulai berpikir, apa Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kan saya kuliah? Apa saya salah jalan dalam hidup saya? Tetapi ia tetap datang gereja, tetap melayani, tetap ikut doa pagi. Dia tidak mengerti kenapa semua pintu tertutup untuk dia. Tetapi ia tetap percaya Tuhan yang pegang kuncinya. 5 bulan kemudian, ia melamar langsung di sebuah perusahaan internasional yang dia tidak pernah ia lamar. Mereka menemukan profilnya di LinkedIn. Mereka sendirilah yang menawarkan pekerjaan kepada dia. Hari ini dia bukan hanya bekerja di sana, tapi menjadi tempat rohani di tempat kerjanya. Tuhan menutup pintu 100 agar bisa membuka satu pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Saudara-saudara kasih Tuhan, realitas pintu tertutup dalam Alkitab kita bisa belajar dari Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 41, saudara bisa baca di rumah. Dia khianati oleh saudaranya. Pintu keluarga tertutup, dijual jadi budak, pintu masa depan tertutup, dituduh dan dipenjara, pintu reputasi dan keadilan tertutup. Saudara kasih Tuhan, tetapi justru dalam penjara itulah Tuhan mempersiapkan dia menjadi penguasa Mesir. Pintu manusia ditutup, tapi Tuhan sedang membuka jalan ke istana yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yusuf seakan-akan tidak ada pintu, tapi dia jalankan, dia pegang kunci kerajaan Allah, dia pegang kunci kerajaan Tuhan. Maka ketika semua manusia menutup pintu, dia berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhanlah yang buka pintu kepada Yusuf. Ketika Yusuf pintu terbuka, langsung dari penjara menjadi penguasa di istana. Saudara-saudara kasih Tuhan, bangsa Israel dalam kitab Quran 14, ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka berjalan sampai mentok di Laut Tebraun. Di depan laut, di belakang dikejar-kejar Firaun, kanan kiri padang gurun, tidak ada jalan keluar. Namun justru saat semua tertutup, Tuhan membuka jalan yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu membelah laut Tebraun. Tuhan bukan hanya membuka pintu, tapi Tuhan menciptakan jalan baru untuk bangsa Israel. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga cerita Rut si janda asing itu. Saudara, kita bisa baca di rumah Rut pasal 1 sampai pasal 4. Rut kehilangan suami, tanah, masa depan, tapi saat ia memilih tetap setia kepada Allah, pintu sisilah Mesia dibuka baginya. Tuhan sering sekali menutup pintu masa lalu untuk membuka jalan menuju warisan yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan yang akan memegang kunci, yaitu kunci di mana Tuhanlah yang memang kunci untuk semua pintu yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita baca kembali di Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, cerita Daud memegang kunci, kita bisa juga buka di kitab Yesaya 22 ayat 2. Aku akan menaruhkan kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tak ada yang dapat membuka. Artinya, Tuhan yang berdaulat, yang mutlak atas aset kesempatan, jalan hidup kita, dan nasib kita. Semua itu di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukan manusia menentukan jalan pintu hidup. Manusia tidak tahu jalan kemana dia pergi. Manusia tidak tahu jalan bagaimana dia melangkah. Manusia tidak tahu menentu pintu hidupnya. Manusia tidak tahu jalan ke depan. Manusia tidak tahu masa depan. Manusia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi semua sistem ini sudah dikontrol oleh Tuhan. Bukan latar belakang kita, tetapi Tuhanlah yang memang kuncinya untuk kita maju ke depan. Bukan mundur ke belakang, tetapi maju ke depan. Kita selalu berjalan maju ke depan. Di mana pintu-pintu itu yang kita tidak pernah lihat. Di mana pintu yang kita merasa tertutup, ketika Tuhan buka, tak ada satupun yang bisa menutupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan,
kata dari firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 7. Apabila ia membuka, tak ada yang dapat menutupnya. Tuhan tidak tergantung pada persetujuan manusia. Kalau dia sudah membuka pintu, orang yang membenci kita, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Lencana iblis tidak bisa menghalangi kita. Masa lalu kita tidak bisa membatalkannya. Semua dikontrol oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ia menutup. Jika Tuhan tutup pintu, jangan paksa. Kadang kita berdoa agar Tuhan buka pintu. Padahal Tuhan tutup pintu demi melindungi kita. Bukan Tuhan tutup pintu untuk tidak memberikan kita jalan keluar. Tetapi demi melindungi kita. Kita disuruh sela. Kita disuruh istirahat. Kita disuruh teduh. Kita disuruh diam diri. Nah, ini saudara kasih Tuhan. Kelihatannya hubungannya tampak baik. Semua lancar-lancar. Ternyata akan menghancurkanmu. Pekerjaan yang kadang menggiurkan bisa juga menjauh dari panggilan kamu kepada Tuhan. Tuhan menutup pintu untuk melindungi dan mengarahkan kita dengan jalan yang baru. Mengarahkan kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Mengarahkan kita selalu bersandar dengan Dia. Mengarahkan kita selalu dekat dengan Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita respon saat semua pintu tertutup? Pertama, jangan panik. Tetap percaya. Iblis ingin kita percaya bahwa pintu tertutup. Tuhan tidak peduli. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mengalihkan perhatian kita dari jalan manusia ke jalan Allah. Sekali lagi, dari jalan manusia ke jalan yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh. Paulus ingin ke Asia, tapi rohnya menutup pintu. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Tuhan membuka pintu pelayanan di Makedonia. Tuhan membuka pintu pelayanan di Makedonia. Tuhan membuka pintu pelayanan di Makedonia. Dimulailah gereja-gereja di Eropa. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan tutup pintu Asia agar Paulus menginjil ke barat. Peta dunia berubah. Peta dunia berubah karena satu pintu tertutup. Paulus ingin pergi ke Asia, tapi Tuhan mengarahkan Paulus ke Eropa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita kurang peka. Kadang-kadang kita memakai perasaan kita, memakai feeling kita. Ayo kita belajar. Bagaimana ketika pintu tertutup, bukan Tuhan tutup. Tetapi Tuhan ingin buka jalan baru. Supaya kita tidak pakai perasaan, tidak pakai pengalaman kita. Pakai cara Tuhan kita berjalan. Tuhan akan membuka pintu yang lebih besar, lebih baik, dan lebih luar biasa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetaplah setia dalam kesulitan saat ini. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu sekarang pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saat Tuhan membuka pintu, waktunya sempurna. Pintu Yusuf terbuka setelah 13 tahun penderitaan. Pintu Musa terbuka setelah usia 80 tahun. Abraham pintu terbuka setelah 25 tahun. Tuhan tidak terlambat. Ia tepat waktunya. Ia tidak pernah terlambat atau terburu-buru. Karena Tuhan tahu bagaimana jalan hidup kita dari Alfa sampai Omega. Saudara-saudara kasih Tuhan. Siapkan dirimu, bukan hanya minta pintu. Banyak orang ingin pintu dibuka, tapi tidak siap melangkah saat itu terjadi. Tetap rajin walaupun tidak dilihat. Tetap setia walaupun tidak dipuji. Tetap berdoa walaupun tidak langsung dijawab. Pintu Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi ingat, selalu tepat. Mungkin bukan pekerjaan yang diimpikan saudara. Tetapi pekerjaan yang meratih karakter saudara. Mungkin bukan pasangan ideal yang saudara jalankan sekarang. Tapi pasangan yang menolong iman saudara. Mungkin bukan rumah yang besar. Tapi rumah di mana anak-anak bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika semua tertutup, ingat, Yesus sendiri pun adalah pintu.
Ketika semua tertutup, ingat, pintu itu adalah Yesus. Yesus sendiri adalah pintu. Itulah dikatakan Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara kasih Tuhan, saya akan beri satu ilustrasi untuk tutup khotbah saya hari ini. Pintu hati anak saya tertutup. Saya pernah didatangi seorang ibu. Air matanya tidak berhenti-henti. Ia berkata, Pak Pendeta, anak saya sudah saya besarkan dalam Tuhan. Tapi sejak dia kuliah, dia makin jauh dengan saya. Sekarang bahkan tidak mau bicara dengan saya. Saya berdoa, tapi seolah-olah pintu hati anak saya terkunci rapat. Saya peluk dia dan berkata, ibu tidak bisa buka hati anak ibu. Tapi Yesus bisa. Ibu tidak punya kunci, tapi Yesus punya. Ibu itu terus-menerus berdoa. 2 tahun kemudian anak itu datang ke gereja, duduk di barisan belakang. Menangis waktu pujian dinaikkan. Hari itulah hati pintu anak itu terbuka. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ini menentukan banyak orang tua yang merasa gagal dan tak berdaya terhadap perubahan anak. Mereka akan diingatkan bahwa Yesus memegang kunci hati manusia. Saudara kasih Tuhan. Jadi jangan hanya fokus pada pintu kehidupan. Fokuslah pada pintu itu sendiri. Pintu surga terbuka bukan hanya karena usaha kita, tapi karena Yesus yang membuka dengan darahnya. Kalau kamu punya Yesus, saudara-saudara kasih, kalau saudara-saudari punya Yesus, saudara-saudara tidak kehabisan pintu. Bahkan ketika semua tertutup, dialah pintu itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah pintunya. Di mana kita kadang-kadang merasa bahwa hidup ini mentok dimanapun kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan seakan-akan sudah tertutup semuanya. Tetapi ada rencana Tuhan buat kami. Kami selalu pakai perasaan, pakai pikiran, pakai kekuatan untuk menjalan, pakai kekuatan untuk mencari pintu baru. Tetapi semua pun akhirnya kita merasa lesu dan capek. Marilah kita belajar terus bersandar pada Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan. Karena Tuhan yang mempersiapkan pintu baru buat kita. Ketika Tuhan buka satu pintu kepada kita, tak ada satu pun orang bisa tutup. Marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan karena Yesus adalah pintu. Dialah yang akan membuka pintu. Siapa yang masuk melalui dia akan dapat padang rumput damai sejahtera. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, jika pada hari ini semua pintu tertutup buat saudara, ingat ada Yesus. Dialah pintu. Jika saudara bersandar pada dia, maka tidak ada pintu yang tertutup buat saudara. Kunci pintu ada sama Yesus dan dialah pintu sendiri. Maka semua masalah kita yang kita hadapi, persoalan hidup kita, penyakit yang kita alami, kesulitan kita, apapun, mari kita bersandar kepada dia dan ikutlah jalan Tuhan. Dia akan mempersiapkan pintu yang terbaik buat kita dan dia akan buka pintu di mana semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan dan mendapat berkat, mendapat jalan, mendapat padang rumput yang penuh dengan damai dan tenang dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.